Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai MySQL View. Ini merupakan episode yang keempat ya di rangkaian playlist mengenai view di MySQL. Di video kali ini kita akan membahas mengenai view yang bisa diupdate ya. Jadi kalau misalkan kita pernah belajar sebelum-sebelumnya mengenai update table, nah ternyata view juga bisa kita update ya. Jadi kita lakukan update untuk value, tetapi yang kita update adalah view-nya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke materi ya. Namun sebelumnya saya mohon maaf bahwa di video kali ini kita kembali menggunakan dbviewer ya, karena masa percobaan untuk data grid sudah habis, jadi ya kita balik lagi menggunakan dbviewer. Mohon maaf bagi teman-teman yang emang menunggu tutorial untuk data gridnya. Kita kembali menggunakan dbviewer untuk tutorial kali ini ya. Oke, kita masuk ke materi. Jadi view di MySQL bisa kita update, tapi tidak semua view bisa kita lakukan update. Seperti yang saya sempat singgung sebelumnya, bahwa view dengan tipe temp table itu tidak bisa kita update. Contohnya di sini nih ya. Di sini kita sudah memiliki view yang kemarin sempat kita buat ya. Nah, jadi untuk view yang tidak bisa kita update adalah view yang memiliki kayak misalkan operasi agregat function, saya misalkan sum, terus count yang kayak gitu ya. Kemudian yang ada distinct itu juga nggak bisa. Kemudian yang ada group by, yang ada order by, itu juga nggak bisa kita lakukan update. Ataupun query yang ada ngambil dari subquery ya, itu juga sama, nggak bisa kita update. Jadi untuk mengetahui tabel mana yang bisa kita update, kita bisa cek dari sini ya. Kita lakukan select bintang from information schema dot view. Biasanya kan kita information schema dot table. Nah, kita ambil information schema dot view. Control enter. Nah, di sini kita bisa pilih ya where-nya, where tabel skema, where tabel skemanya, kita masukkan database yang kita gunakan. Database yang kita gunakan adalah latihan. Nah, masukin latihan. Nah, kita sudah. Nah, di sini beberapa view sudah bisa kita lihat yang sudah pernah kita buat ya. Nih, kita bisa ambil di sini berarti table name, kemudian is update table. Nah, kalau misalkan kita lihat, nah ini jenis-jenis view yang bisa kita jenis-jenis view view yang pernah kita buat yang bisa kita update isinya. Nah, ini ya. Kemudian yang trans explicit ini nggak bisa kita update. Kalau kita lihat yang trans explicit ini, kita double klik. Nah, di sini ada group by, jadi nggak bisa kita update ya. Kemudian di sini juga ada sum, jadi nggak bisa kita lakukan update di sini. Kalau misalkan yang lainnya, misalkan yang latihan view, kemudian trans subquery, ini masih bisa. Kalau misalkan kita coba select bintang from latihan view, yang ini aja ya. Latihan view, kita coba lihat. Nah, di sini ada barcode 54321. Nah, kita lakukan update. Yang akan kita update adalah latihan view. Set sama perintahnya sama dengan perintah ngupdate table ya, ngupdate view juga. Set barcode. Nah, barcode-nya misalkan kita ingin tambahkan dari 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini kan dari 5 nih. Kita tambahkan where
barang ID-nya sama dengan 3. Oke, kita lakukan update. Nah, kita berhasil melakukan update ya. Kalau kita lihat lagi view-nya sudah berubah dari 6. Nah, kalau kita lihat view ini sebenarnya ini kan latihan view ini ngambil dari tabel lain ya. Latihan view mana ini nih. Kalau kita double klik, dia mengambil dari tabel barang. Nah, apakah tabel barangnya ikut berubah? Harusnya tabel barangnya juga ikut berubah. Kalau misalkan kita select bintang from barang, nah ini juga ikut berubah ya, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sama. Jadi ketika teman-teman melakukan update terhadap view, maka dia akan sebenarnya merubah tabel induknya. Karena kan view ini digunakan atau memanggil tabel barang. Nah, kita lihat untuk yang lainnya ya, karena trans explicit. Nah, ini apakah menggunakan tabel barang ya? Nah, ini karena ini tidak memanggil barcode, kita close dulu karena nggak bisa diupdate juga. Nah, trans view from view. Nah, ini kita coba lihat ya. Ini juga kelihatan karena barcode-nya nggak dipanggil. Join. Ini juga nggak ada barcode-nya, nggak kelihatan ya. Kemudian ini nggak ada juga nih barcode-nya. Ya, jadi agak susah ya. Nah, ini nih ada barcode nih. Kita panggil yang subquery untuk trans subquery. Nah, kita select bintang from trans subquery yang ini ya. Harusnya isinya sama, berubah juga tuh. Jadi begitu kalau misalkan kita melakukan update view. Nah, update view ini sebenarnya si view ini akan meneruskan untuk mengupdate ke tabel induknya ya. Nah, kita lihat untuk yang di join. Nah, kita lihat contohnya yang ini join. Ini kan di join antara tabel barang dengan tabel penjualan. Di sini ada barang ID, nama. Nah, kita lihat kalau misalkan kita update apakah bisa? Nah, tadi yang tidak bisa kita update hanya yang eksplisit kalau tidak salah ya. Nih, hanya ini berarti yang ini join masih bisa kita update. Nah, pertama kita select dulu from trans join. Nah, di sini ada barang ID, nama, harga satuan, jumlah, dan trans date. Nah, kita lakukan update trans join, set. Nah, kita akan coba set nama menjadi yang ini ya, ID-nya 3, kita tambahkan. Nah, kalau misalkan teman-teman ini tinggal plus aja di sini ya. Nama plus testing. Oke. Where barang ID sama dengan 3. Oke, kita coba jalankan. Oh, update or order by. Incorrect using. Oh, nggak bisa ini. Trans join harusnya mana trans join? Oh, di sini ada order by. Bagaimana kalau misalkan kita hapus dulu order by ya? Kita save. Oke. Nah, sekarang kita coba update lagi. Nah, truncat incorrect. Oh, ini. Nah, ini aja deh. Kita biar nggak ribet ya. Langsung harusnya menggunakan truncat, ini bukan plus. Plus itu untuk di SQL Server. Ya, bukan truncat, apa namanya? Ya, truncat benar. Nah, sudah berhasil ke update ya. Nah, ketika kita lihat lagi,
Nah, ini sudah berubah. Nah, sebenarnya yang keubah adalah tabel barang. Tuh. Sedangkan tabel penjualan nggak berubah. Jadi seperti itu. Teman-teman bisa melakukan update pada tabel atau view yang tidak memiliki order by, group by, sum, average, yang kayak gitu-gitulah. Jadi kalau misalkan kayak begini, join. Nah, ini tadi ya, join dan tidak ada order by-nya, baru bisa di-update. Terus kalau misalkan kayak explicit ini nggak bisa nih karena ada group by. Nah, kemudian ini explicit ini, iya karena ada itunya ya. Nah, kira-kira seperti itulah tutorial kali ini. Kayaknya gampang ya. Jadi kesimpulannya di tutorial kali ini kita sudah belajar mengenai update table untuk view ya. Teman-teman bisa cek dari ini mana yang bisa dilakukan update. Kalau di sininya no, ini udah pasti nggak bisa diupdate nih. Kalau misalkan udah yes bisa diupdate, tapi harus dicek lagi di dalamnya ada ini nggak, kayak order by yang kayak gitu-gitunya. Itu kalau misalkan ada seperti itunya itu nggak bisa. Kayak tadi ini karena di sini ada order by-nya, ini nggak bisa. Nah, ketika teman-teman update, maka yang terupdate adalah tabel yang menjadi query dari si view-nya itu. Kayak tadi misalkan trans join, ini kan join antara barang dengan penjualan. Ketika diupdate, maka karena nama ini berada di tabel barang, maka yang diupdate adalah tabel barangnya. Oke, kira-kira seperti itu tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, satu lagi saya ngingetin bahwa kalau misalkan tipenya adalah temp table, itu sudah tidak bisa diedit juga. Ini sudah pernah disinggung di video kemarin pada sebelumnya. Tapi kalau merge masih bisa. Jadi kalau misalkan temp table walaupun tidak ada order by, terus function untuk count, sum, yang kayak gitu-gitu, group by, tapi tetap aja nggak bisa karena temp table tidak bisa dilakukan update view ya. Oke, kira-kira seperti itu. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.